Saudara, 70 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih terus berjuang memperjuangkan cita-cita itu terus termasuk di tengah ujian pandemi COVID-19. Meski belum terbebas dari pandemi, semangat pantang menyerah dan pengabdian pada masyarakat menjadi bekal kita semua hingga sampai di titik ini. Malam ini saudara, kita akan berbincang dengan sosok yang memiliki tugas berat sebab berurusan dengan keselamatan warga Indonesia nomor satu hari ini. Kita sapa Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saxono Harbuono. Selamat malam, Pak Wamenkes. Selamat malam, Mas Farhan. Iya, Pak Wamenkes, Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, semoga kita lebih baik, terutama dari sisi pandemi ini. Iya, Dirgahayu Republik Indonesia, hari sama-sama Mas. Iya, meskipun memang ini ujian yang berat, kita pernah mendengar beberapa bulan lalu 17 Agustus ditargetkan sebagai Indonesia yang kemudian bebas dari pandemi. Mungkin ya ini sebuah ikhtiar, meskipun juga berat ternyata tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Bahkan Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin menyatakan mungkin tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi virus ini masih ada. Betul demikian Pak Wamenkes? Jadi pandemi atau virus yang menyebabkan penyakit. Pak Dante, mohon maaf ini suaranya terputus-putus, mungkin bisa didekatkan ke mikrofonnya? Sudah jelas sekarang? Nah, sekarang jelas. Sekarang sudah jelas. Ya. Pandemi ini akan berlangsung terus karena pandemi berkaitan dengan virus yang menyebarkannya. Oke. Dan virus senantiasa mutasi. Mutasi virus kalau ada untuk virus tersebut berkembang biak. Bagaimana kita mengatasi virus tersebut dengan mutasinya dan bagaimana kita menghadapi strategi yang meliputi strategi pencegahan, strategi pengobatan, dan strategi evaluasi tesnya, itu yang akan menyebabkan kita bisa secepat mungkin. Pandemi ini memang kita ketahui bahwa tidak hanya menyerang kesehatan tapi juga menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Anda ikut menjadi bagian untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ini. Bahkan orang nomor 2 kalau boleh saya katakan di Republik ini yang kemudian menjadi Panglima selain Presiden dan Menteri Kesehatan tentunya untuk keluar dari krisis ini. Apa yang ingin Anda sampaikan di momen kemerdekaan ini? Jadi hari ini kita merayakan kemerdekaan di seluruh dada rakyat Indonesia. Kita tahu kemerdekaan itu berimplikasi pada rasa bangsa sebagai bangsa. Kita tahu bahwa kemerdekaan itu kita capai dengan bersusah payah dengan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Dan ini saatnya momen bagi kita semua untuk melakukan semangat tersebut kembali. Semangat untuk bersama-sama kembali. Ada yang mengatakan no one safe until everyone safe untuk pandemi. Jadi tidak ada yang selamat satupun sampai semua orang itu akan selamat. Itu adalah kunci penanganan pandemi. Jadi dengan semangat kemerdekaan yang ada, semangat kebersamaan yang ada, kita akan atasi pandemi ini secara bersama-sama. Yang kita butuhkan adalah persatuan. Kita tidak boleh saling menyalahkan, kita tidak boleh merasa paling pintar, kita tidak boleh merasa lebih baik. Yang ada di dalam diri kita dengan kemerdekaan ini adalah mewujudkan rasa kebersamaan untuk bersama-sama mewujudkan keluar dari pandemi ini secara persatuan, kesatuan itu tentu sebuah kewajiban yang harus kita pupuk terus, meskipun kritik tetap boleh dong Pak Wamenkes ya, karena ini berbeda dengan kemudian perbedaan pendapat yang kemudian dikatakan sebagai, katakanlah misalnya bukan menjadi bersatu, karena perlu perbaikan juga. Iya, jadi kritik tetap terus ada karena virus ini akan selalu berkembang. Iya. Virus ini akan membuat banyak sekali pendapat para ahli, dan pendapat para ahli ini akan kita serap dan kita implementasikan kepada bentuk nyata dalam penanganan pandemi. Saya ingin dengar dari Pak Wamenkes. Kementerian Kesehatan termasuk Anda kan merupakan pimpinan dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Tugas yang paling sulit di masa pandemi yang sulit ini, bisa berbagi Pak Wamenkes? Sebenarnya kalau kita bersama-sama tidak ada yang sulit. Masyarakat sudah semakin lama semakin aktif, semakin lama semakin mengerti tentang pandemi ini.
Tidak ada yang sulit, kita sudah bisa mencapai vaksinasi dengan baik, Ya. kita sudah melakukan upaya 3 dengan baik, sudah banyak masyarakat yang sadar, dan kelihatannya semakin lama mudah-mudahan kita semakin mudah untuk menghadapi pandemi ini. Walaupun kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kebersamaan tersebut tidak ada yang merasa sulit bagi kita. Oke. Saya kemarin berbincang dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Saya menanyakan kepadanya bahwa kapan ini semua akan berakhir, pandemi ini, COVID-19 ini. Ia mengatakan ada 3. Yang pertama adalah adanya obat yang bisa lebih punya khasiat, katakanlah mungkin lebih cepat untuk menyembuhkan COVID, sekarang belum ada. Lalu kedua adalah vaksin yang lebih kuat, yang kemudian dikatakan bisa mencegah secara tuntas dari COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah tes juga yang cepat dan masif serta murah. Kira-kira kapan Indonesia mencapai 3 ini? Ketika 3 ini kemudian dicapai, maka menurut Prof. Chandra Yoga Aditama, kita akan berubah luar biasa. Ya, selain 3 yang sudah disebutkan itu, ternyata banyak contoh di beberapa negara yang bisa keluar dari pandemi tanpa harus melakukan obat yang optimal, yang maksimal, kemudian Vaksin? yang maksimal, dan satu lagi adalah penanganan yang maksimal. Karena mereka bersatu, mereka masing-masing mau lakukan identifikasi terhadap diri sendiri, kemudian melakukan protokol yang benar. Misalnya saya ambil contoh di Selandia Baru. Di Selandia Baru kita lihat mereka sudah bisa keluar dari pandemi tersebut, mereka masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka mempunyai kebersamaan. Kebersamaan tersebut tentu menjadi sangat penting. Tentu kalau ada obat yang baik, ada vaksin yang baik, ada tata laksana yang baik, tentu itu akan membuat pandemi ini akan cepat teratasi. Tetapi kita tahu bahwa virus ini bermutasi dan senantiasa berubah. Perubahan sifat dari virus ini menyebabkan pengobatan kadang-kadang menjadi tidak optimal, pengobatan harus dirubah, vaksin harus disesuaikan, kemudian banyak hal lagi harus kita adaptasi bersama. Oke. Misalnya beberapa waktu lalu kita tidak mempunyai infeksi virus varian Delta. Kemudian tiba-tiba datang virus varian Delta yang kita tidak sangka, kemudian yang menyebabkan lonjakan kasus. Betul, cepat sekali. Cepat sekali. Seperti ini kita akan hadapi untuk pandemi-pandemi, bahkan bukan sekarang saja, pandemi-pandemi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, saya ingin bertanya soal tadi, 3 hal tadi. Saya ingin bertanya pertama soal tes yang kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa meminta agar tes PCR diturunkan harga dalam kisaran 450 sampai 550 ribu rupiah dan hasilnya keluar maksimal dalam 1 kali 24 jam. Akhirnya sekarang sudah ada beberapa yang kemudian turun meskipun yang lain masih dalam proses. Bagaimana perkembangan soal ini, Pak Wamenkes? Ya memang butuh penyesuaian karena revisi harga ini ada terlanjur laboratorium yang sudah terlanjur membeli reagen dengan harga yang mahal. Tetapi ini akan kita tertibkan dalam beberapa waktu ke depan secepatnya sehingga harganya akan menjadi murah. Oke. Untuk harga yang kita tetapkan menjadi 435.000 di Pulau Jawa dan 125 di luar Pulau Jawa. Ini sudah sangat menurun dan sudah sangat murah bahkan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oke, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa kok bisa turun? Kenapa kemarin-kemarin kok mahal? Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan bisa menjelaskan ini kepada publik? Jadi yang paling penting adalah kebersamaan bahwa kita tahu sekarang reagen sudah semakin banyak dan kita lihat harganya sudah semakin murah. Pada awal pandemi memang reagen ini harganya sangat mahal karena produsen pembuat reagen ini terbatas. Tetapi kemudian kita evaluasi reagen ini semakin banyak, variasinya semakin banyak, dan alat yang dipergunakan itu tidak closed system lagi, tetapi bisa menggunakan reagen lainnya. Sehingga karena adanya reagen yang lebih murah ini, maka kita bisa tentukan harganya menjadi lebih murah juga. Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri reagen ini? Indonesia belum produksi, tapi kita berupaya untuk bisa memproduksi reagen ini secepatnya. Oh, masih impor untuk reagen ini ya? Ya, ini yang jadi masalah. Kalau yang lain bisa, bagian-bagian yang lain bisa, hanya reagennya aja yang kemudian harus impor.
alatnya juga masih import karena belum ada alat yang diproduksi di Indonesia untuk melakukan testing ini. Tetapi ada beberapa alat deteksi lain yang bukan PCR tetapi antigen yang berbasis antigen. Antigen sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Antigen sudah bisa diproduksi dalam negeri. Hanya PCR ya, reagen yang kemudian masih bermasalah ini untuk di dalam negeri, masih dalam proses percobaan dan pengembangan. Tapi ini memang menjadi perhatian kemandirian akan industri kesehatan. Presiden juga sempat mengatakan beberapa waktu lalu. Soal vaksin juga Pak Wamenkes. Kita dengar ada vaksin merah putih misalnya yang dikembangkan oleh Bio Farma, ada di Universitas Erlangga, Universitas Indonesia, ITB, IPB, dan lain sebagainya. Vaksin buatan Indonesia sendiri, vaksin merah putih. Bagaimana perkembangannya? Vaksin merah putih kita dorong terus. Ada berdua kandidat utama yang akan menjadi salah satu prioritas yang mungkin akan mempunyai efikasi yang bagus. Yaitu pertama adalah vaksin yang dikembangkan di Universitas Erlangga. Yang kedua ada vaksin yang dikembangkan di lembaga Eijkman. Vaksin ini mempunyai platform yang berbeda, tetapi mudah-mudahan mempunyai efikasi yang baik. Dan akan kita gunakan pada tahun 2022 kalau semua berjalan dengan lancar, sehingga vaksin kita dari luar negeri semakin lama semakin kecil. Dan kemungkinan ini akan terus divaksin setiap tahun untuk warga Indonesia? Yang kita belum ketahui adalah seberapa lama vaksin tahan ketika kita sudah menjalani vaksinasi. Kalau misalnya beberapa vaksin yang sudah beredar, misalnya ada yang setahun sekali mesti divaksin, seperti vaksin influenza, kemudian ada yang mesti beberapa tahun sekali harus divaksin. Nah untuk vaksin COVID-19 ini kita terus evaluasi. Kalau nanti kebutuhannya memang harus dilakukan booster, harus dilakukan vaksinasi ulang, tentu nanti akan kita lakukan vaksinasi ulang. Tapi kita sudah membuat kemandirian dengan memproduksi vaksin yang nanti akan kita buat di dalam negeri. Semua masih dalam penelitian, termasuk juga WHO masih meraba-raba karena masih dalam penelitian yang kemudian harus divalidkan dalam hasil uji penelitian tersebut. Soal obat, akankah kemudian ada obat yang fix, yang cespleng untuk kemudian penanganan COVID ini? Kita sebelumnya mendengar misalnya ada ivermectin, ada favipiravir, kemudian ada yang lain-lain ya. Ada juga kemudian kortikosteroid yang digunakan untuk meringankan gejala. Nah ini bagaimana? Apakah kemudian juga ini akan dikembangkan oleh Indonesia? Akan ada nanti dalam satu waktu misalnya? Ya, memang pengobatan di dalam COVID-19 ini terus berubah dan selalu beradaptasi dengan situasi. Beberapa mutasi virus itu melakukan perubahan sehingga protokol pengobatan berubah. Kita sudah mempunyai protokol pengobatan yang baru dengan menggunakan berbagai macam variasi regimen obat-obat yang ada. Dan kita akan terus melakukan inovasi ini secara cepat. Kalau dulu kita menggunakan misalnya antivirus tertentu, sekarang menggunakan antivirus yang berbeda. Kalau dulu kita melakukan pengobatan dengan menggunakan kortikosteroid lebih dini, sekarang kortikosteroidnya menjadi ditindak pada beberapa stadium lebih lanjut. Nah, perubahan-perubahan ini senantiasa kita sesuaikan dengan model-model epidemiologis yang evidence base-nya kita evaluasi setiap kali di dalam pengamatan pengamatan kita setiap hari. Baik, terakhir Pak Wamenkes, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di tengah pandemi dan saat ini kita sedang merayakan Dirgahayu atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia? Semangat kemerdekaan ini adalah semangat yang harus kita terus dalam di dada bangsa Indonesia, dan semangat para pejuang yang sudah mempersembahkan kemerdekaan kepada kita harus kita pupuk terus, dan semangat tersebut adalah semangat juang bersama-sama untuk mengatasi pandemi pada saat ini secara bersama-sama juga, sehingga kita bisa keluar secara bersama-sama sebagai bangsa yang besar, bangsa sudah membuktikan diri, pernah mengalami cobaan dengan perjalanan, sekarang kita mengalami cobaan dengan pandemi COVID-19. Dan kebersamaan inilah mudah-mudahan sama-sama kita keluar dari pandemi, setidaknya kita bisa mengurangi jumlahnya sehingga tidak kewalahan tenaga medis di sana. Terima kasih Mas Wamenkes, Wakil Menteri Kesehatan, dan T. Saksono Harbuono telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Dirgahayu Republik Indonesia, Pak Wamenkes. Baik, saudara, informasi selanjutnya terkait dengan kita akan lanjutkan
Dan perbincangan saya akan saya lanjutkan dengan tenaga medis di Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Saya akan segera kembali saat lagi di Sapa Indonesia Malam.